Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Wahyuni, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kaur tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan implementasi dari nilai-nilai anti korupsi, serta akan menerangkan materi anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari kata corruptio atau corruptus, yang artinya kerusakan atau kebobrokan. Korupsio adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang kesucian, melanggar norma agama, material, mental, dan umum. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri korupsi. Dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif, adanya keuntungan yang akan diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik kebenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, dan mengkhianati kepercayaan. Lalu faktor-faktor penyebab korupsi. Nah, terbagi menjadi dua, ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal, sifat tamak atau rakus manusia, gaya hidup konsumtif, moral yang kurang kuat. Sedangkan untuk faktor eksternal, politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Dampak korupsi. Adapun dampak korupsi di bidang politik, yang pertama pimpinan koruptor, publik tidak lagi percaya demokrasi, menguatnya plutokrasi, kedaulatan rakyat hancur. Sedangkan untuk korupsi di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu kerawanan pertahanan dan keamanan, garis batas negara yang lemah, kekerasan dalam masyarakat. Nah, untuk korupsi di bidang masyarakat itu kualitas dan lingkungan rendah serta kualitas hidup yang menurun. Nilai-nilai anti korupsi, yang pertama itu jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, 4 disiplin, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 sederhana, 8 berani, dan 9 adil. Nah, untuk pencegahan korupsi dalam perbaikan sistem, yaitu peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good government, dan lain-lain. Lalu, apa saja implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi yang dapat dilakukan oleh seorang guru? Yang pertama, jujur, mengawasi ujian peserta didik dengan baik, tidak membocorkan kunci jawaban. Yang kedua, itu ada peduli, dengan membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan, berbagi ilmu dengan sesama guru, lebih aktif mendengarkan peserta didik, dan memperhatikan kondisi peserta didik. Yang ketiga yaitu mandiri, melaksanakan tugas tanpa menunggu perintah atasan, mengeksplorasi dan meningkatkan kemampuan dalam diri, mampu mengambil sikap dalam konsentrasi kritis, dan yang terakhir mempersiapkan desain pembelajaran. Lalu ada berani, terbuka dalam menerima kritikan, berani menyatakan pendapat, berani mengatakan tidak jika memang itu benar adanya. Lalu yang terakhir ada adil, bersikap adil baik ke sesama pendidik maupun peserta didik. Guru harus berpegang pada kebenaran, memberikan penilaian secara objektif. Cukup sekian, terima kasih saya ucapkan.